Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sampai jumpa kembali. Selamat datang di channel Belajar bareng Kang Reis. Oke, di sini saya Kang Reis. Jadi saya ingin memperkenalkan diri ke teman-teman semua, terutama di teman-teman yang mungkin baru nemu video saya ya di channel ini, channel Belajar Bareng. Jadi di sini saya Kang Reis membuat channel ini ingin berbagi kepada teman-teman semuanya ya mengenai pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh Kang Reis gitu ya. Dan siapa Kang Reis? Ya itu saya sendiri. Dan adapun ya untuk materi yang ingin dibagikan kali ini ya dari hasil pembelajaran saya itu adalah masih di materi Microsoft Excel teman-teman ya. Jadi di sini kita benar-benar belajar bareng teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa ingin atau teman-teman yang mungkin baru belajar ya mungkin ini adalah channel yang tepat bagi teman-teman ya. Karena di sini memang kita di sini saya terutama ingin berbagi kepada teman-teman ya. Oke, dari sini selanjutnya saya ingin menjelaskan atau menyampaikan ke teman-teman ya bahwa untuk materi yang disampaikan di video ini adalah materi pembelajaran Excel lanjutan yang sudah saya buat dari beberapa part materi Excel ya sebelumnya. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke part 11 teman-teman ya mengenai pembelajaran bertahap Microsoft Excel. Dan untuk materi yang akan dibahas ini masih mengenai analisis data ya, di mana di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai pivot table dan grup, dan sekarang kita masuk ke detail materi yang berikutnya ya. Adapun untuk detail materinya sendiri di sini adalah mengenai optimasi formula ya. Ada tiga hal yang nantinya akan dipelajari bareng-bareng, yaitu pertama array formula, index, dan match gitu ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai materinya, mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan filenya untuk belajar atau sekedar berlatih atau sekedar memperdalam ilmu teman-teman dalam Microsoft Excel, ya, di sini saya sudah bagikan untuk file belajarnya ya, itu dalam satu Excel. Ya, semua materi ya dari video Excel bertahap itu ada di sini, dan teman-teman bisa download di link Google yang sudah saya sediakan ya teman-teman ya. Ada di link deskripsi ya, playlist ataupun ada di link deskripsi videonya gitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke materinya aja teman-teman ya. Jadi untuk materi yang akan dibahas yaitu mengenai ini saya bagiannya itu istilahnya optimasi formula ya. Ada tiga formula yang akan dipelajari. Yang pertama itu ada array formula, kemudian index, dan yang kedua adalah match. Dan untuk index dan match nanti saya akan khusus mempraktikkan juga kepada teman-teman ya, yang paling dasarnya atau sederhananya yang mudah dipahami, bagaimana kita bisa menggabungkan atau mengcombine dua formula ini menjadi satu teman-teman ya. Dan itu fungsinya nanti kurang lebih seperti fungsi VLOOKUP, namun bedanya dia bisa kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan. Kalau VLOOKUP kan cuma dari kiri ke kanan. Nah, kalau ini bisa bolak-balik teman-teman. Nah, bahkan juga bisa eh, apa dari bawah ke atas juga bisa ya, karena dia fungsinya menggunakan indeks. Oke, biar tidak berlama-lama kita langsung ke materi pembelajarannya. Adapun untuk materi pembelajaran saya sudah siapkan materinya di sheet ya, di sheet P.analisis data 6 ya teman-teman ya. Jadi ini nama sheet untuk latihannya sekarang itu analisis data 6. Oke, kita langsung maju ke sheetnya. Nah, di sini teman-teman saya sudah sediakan tabel latihan kita. Yang pertama ini adalah tabel transaksi penjualan teman-teman ya, dan di sini untuk harga satuan dan penjualannya sengaja saya kosongkan karena untuk latihan. Kemudian ada juga tabel referensi saya sediakan juga ya, dan ini cukup simpel aja ya, cukup segini aja karena memang untuk tujuannya adalah pembelajaran. Nah, yang akan dibahas pertama kali ini adalah mengenai array formula. Jadi array formula itu sebenarnya adalah fitur formulasi ya, pada di mana Excel bisa melakukan si rumus itu ya, bisa diimplementasikan tanpa kita perlu mengetikkan rumusnya berulang-ulang ya. Nah, misalkan begini teman-teman ya, kalau misalnya di sini kita punya harga satuan 10.000 misalkan ya, akan biasanya kita melakukan, sorry saya nggak pakai judul tadi ya. Jadi pembelajaran pertama itu mengenai array formula teman-teman ya. Oke, jadi untuk array formula prakteknya kayak gini teman-teman. Nah, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi kalau biasanya kita kan kalau nulis rumus begini teman-teman ya, kita masukkan misalnya harga jual satuannya, kemudian jumlahnya, kemudian enter, baru kita tarik ke bawah. Begini kan teman-teman ya biasanya ya. Nah, dengan menggunakan array formula teman-teman bisa melakukan hal seperti ini. Misalkan ini anggap aja harganya sama-sama aja lah. Contoh aja kan. Nah, jadi dia bisa menggabungkan formulanya dalam beberapa range sekaligus gitu. Jadi nggak perlu apa namanya satu-satu tadi kayak kita nulis kayak gitu ya. Jadi praktiknya gini lah. Ini kita tulis sama dengan ya. Kemudian kita pilih range, misalkan range C2 sampai ke ujung ini ya. Ini tekan Ctrl Shift aja ke bawah sampai C123. Kemudian kita kalikan dengan range misalkan jumlah terjual ya. Dan dia dimulai dari E2 sampai ke E123 ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka bentuk apa namanya tuh formulanya jadi seperti ini teman-teman. Dan ini
untuk yang ke bawahnya itu nggak bisa diedit teman-teman ya. Nah, karena di sini sudah kita tuliskan dan ini namanya disebutnya array formula teman-teman. Apa keuntungannya dengan menggunakan array formula? Keuntungannya salah satunya aja ya, itu adalah untuk menghindari ketika kita ada rumus yang keganggu di bawah, misalkan gitu ya, ke delete atau yang lain-lain. Nah, dengan array formula ini bisa menggenerate semua rumus itu ke bawah jadi sama dan tidak ada gangguan. Ya gitulah simpelnya. Sebenarnya sih Kak, di Google Sheet lebih enak array formulanya bisa diketik tulisan array formula gitu ya. Ada formulanya. Kalau di Excel ya modelnya begini array formulanya tuh gitu ya. Kita tuliskan dulu range-nya. Dan syarat range-nya itu teman-teman itu mesti sejajar ya. Kalau nggak sejajar dia ngaco teman-teman. Ya, misalkan begini. Ini kita kebawahkan dikit. Nah, dia hasilnya berubah gitu kan karena dia eh, kalau bahasanya itu gejlok ya ke bawah gitu ya. Gitu ya. Jadi syaratnya itu harus sejajar ya. Misalnya kalau C2 ya dari E2 lagi gitu kan. Kalau ujungnya 123 ya dari E123 lagi. Itulah untuk array formula. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi indeks ya. Jadi indeks itu anggap saja saya ini tidak ada harga satuan ya teman-teman ya. Nah, apa sih fungsi indeks pada Microsoft Excel? Jadi, fungsi indeks pada Microsoft Excel itu adalah untuk melakukan pencarian ya berdasarkan indeks ya. Jadi kalau indeks itu ibaratnya mah ya mencari gitu ya, mencari angka, nilai atau sesuatu yang memang ada acuan datanya gitu ya. Ya begitulah sederhananya. Tapi kita langsung ke prakteknya aja ya biar biar nggak pusing. Ya, jadi caranya gampang teman-teman. Misalnya kita ketikkan aja indeks ya indeks. Kemudian di sini teman-teman nanti akan diarahkan oleh Microsoft Excel ya untuk mengisikan parameter pertama array atau tabel referensi atau acuan teman-teman ya. Acuan datanya itu yang mana dan array ini artinya ini dia kan kumpulan data ya. Jadi singkat itu array itu kumpulan data. Berarti kita pilihnya itu dalam bentuk kumpulan data. Ya, misalkan di sini contohnya gini. Kita ingin mencari harga satuan ya untuk nama barang di sini air mineral teman-teman ya. Ini sengaja saya simpan di sebelah kanan karena sekalian nanti mau mencontohkan VLOOKUP dari kanan ke kiri gitu ya dengan indeks dan match. Nah, jadi kita pilih array-nya di sini teman-teman misalkan begini. Nah, saya pilih array begini. Ini adalah kumpulan datanya teman-teman ya. Nah, dari mulai kategori sampai ke uh, nama barang ini ya. Ini adalah kumpulan datanya. Untuk array di sini misalkan kita ingin mencari apa namanya tuh air harga satuan ya untuk air mineral dengan kategori snack ya. Jadi kalau kita cara baca indeks itu begini teman-teman, sorry, Gedor. Jadi cara baca indeks itu begini. Hitungnya itu dari ujung ke ujung teman-teman ya, baik itu baris ataupun kolom. Jadi kalau misalnya kita menghitung di mana harga satuan itu berarti ada di baris ke satu ya, karena dia ada di sini ya. Nah, kita mulainya dari sini kan, dari kolom sorry dari baris kedua ya. Dan ini sudah dianggapnya jadi baris ke satu. Nah, ini baris ke satu. Kemudian ada di kolom ke dua teman-teman ya kalau dihitung dari sini ya dari kolom H ini berarti dia ada di kolom ke dua. Nah berarti di sini teman-teman tinggal tuliskan aja baris ke satu kolom ke dua gitu. Maka akan muncul hasilnya gitu kan. Nah kalau misalnya kita ingin mencari kata mineralnya, ya berarti kita ganti aja. Dia ada di kolom ketiga ya, gitu teman-teman ya. Cuman kalau cuma indeks doang ya, itu cuma ingin mengetahui, sorry, kalau dengan indeks doang itu syaratnya kita harus tahu di mana posisi atau letak datanya teman-teman. Ini kan kalau datanya sedikit, gampang-gampang aja. Tapi kebayang kalau datanya itu barisnya misalkan ada 100, 200 atau 1000 ya ke bawah. Kan nggak mungkin juga ya kita cek satu-satu ada di baris kemana dan kolom kolom keberapa teman-teman ya. Ya, makanya di sini ada namanya fungsi match. Nah, fungsi match itu sendiri ya. Itu kan tadi indeks ya. Saya lupa lagi nggak pakai judul ya. Oke, selanjutnya adalah match ya teman-teman. Jadi match itu apa sih? Jadi match itu adalah untuk mencari posisi eh, nilai posisi data dan menjadi acuan data yang kita look up ya misalkan di sini air mineral itu berada di posisi mana ya misalkan baris ke satu atau baris kedua atau kolom ke satu atau kolom kedua ya kalau dalam raw datanya baris datanya kolom gitu ya ke samping. Nah jadi contohnya gini, misal kita pengen tahu nih air mineral ini ya dalam kumpulan data tertentu dia itu ada di posisi kemana gitu ya, di mana gitu ya. Jadi contoh begini kita tuliskan aja match ya. Kemudian kita look up valuenya itu isikan yang menjadi data acuannya di sini berarti nama barang ada di sel D2. Kemudian sorry untuk look up array-nya atau yang menjadi acuan array-nya atau acuan kumpulan datanya itu kita pilih dia ada di mana. Nah, ini bentuknya kan kolomnya ke bawah ya baris. Sorry kolom lagi. Datanya itu baris ya dalam bentuk baris ya. Berarti kita
seleksinya seperti ini teman-teman ya, dari atas ke bawah. Kemudian kita kunci. Nah, kemudian untuk lookup array-nya untuk match tipenya teman-teman itu diisikan nol ya, atau exact match ya. Jadi kalau saya baca-baca itu ya, jadi kalau exact match itu datanya nggak berurut itu nggak masalah ya. Jadi kalau data teks begini kan pasti nggak berurut ya. Dan apalagi nggak ada duplikasi itu cocok. Tapi kalau yang satu lagi itu ada yang satu less than, kemudian yang eh, negatif satu itu greater than. Nah itu datanya itu harus diurutkan ya. Kalau less than itu kalau nggak salah dari bawah ke atas, kalau greater than itu dari atas ke bawah gitulah ceritanya gitu. Cuman di sini saya akan contohkan itu yang menggunakan exact match ya teman-teman ya. Nah ini kita kisikan aja exact match itu kodenya 0, kemudian kita enter. Nah maka akan ketahuan untuk air mineral itu ada di baris ke satu. Nah apa ceritanya kalau kita misalkan air mineralnya kita pindahkan dia di sini misalkan, kemudian kita ganti nasi goreng ya teman-teman ya misalkan. Nah maka si formula itu akan menghasilkan outputnya itu 5 ya. Berarti di air mineral itu ada di baris kelima teman-teman ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Sesuai dengan indeksnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Nah itu untuk apa namanya tuh bagaimana formulasi match itu bekerja. Nah apa sih gunanya ya ketika kita mengetahui angka ini. Nah, ini fungsinya tuh ini teman-teman ketika bisa kita gabung ini dengan formula indeks teman-teman ya sebagai alternatif untuk formula VLOOKUP ya yang mana VLOOKUP tidak bisa dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, contohnya begini aja. Jadi kita tuliskan indeksnya dan untuk array atau kumpulan datanya teman-teman ya itu teman-teman pilih array atau data yang ingin dicarinya teman-teman ya. Di sini kita kan mencari harga satuan, berarti data kumpulan datanya itu ada di harga satuan ini teman-teman. Nilai yang ingin dicari ya, hati-hati ya. Karena untuk indeks match itu bisa juga dia mencari dalam bentuk matriks teman-teman. Yang misalkan dia itu berdasarkan kolom, kemudian dia juga berdasarkan baris dia ada di sorry istilahnya matriks atau apa ya saya lupa lagi ya koordinat lah gitu ya intinya mah. Nah jadi nanti di apa namanya dia bisa nyari nilainya itu di antara dua kategori gitu ya. Jadi kalau untuk yang ini kan cuma satu kategori doang. Jadi teman-teman bisa pilih array ini itu yang cukup dari data yang di sini aja ya. Misalkan di sini untuk mencari harga satuannya berarti di call array harga satuan teman-teman ya. Nah gitu. Ini kita kunci aja biar nanti datanya nggak berubah. Kemudian untuk row numbernya, nah kalau tadi kan di pembahasan ini kita manual tuh ya nyari di mana posisinya. Nah kalau sekarang kita dibantu dengan namanya formula match. Nah ini fungsinya formula match teman-teman ya. Nah kita masukkan matchnya, kemudian untuk lookup value-nya ya itu kita pilih misalkan air mineral di sini ya. Nanti kan bisa di kebawahin tuh. Nah ini kemudian kita ini nggak perlu dikunci ada dua nggak perlu dikunci. Kemudian untuk lookup array-nya teman-teman ya. Lookup array-nya itu adalah tadi yang akan menjadi acuannya tempat si data itu acuannya ya. Jadi air mineral itu yang menjadi acuannya di mana ya di nama barangnya di sini. Berarti di sini yang array-nya dipilih teman-teman. Gitu kan. Kemudian kita kunci ya. Nah, setelah itu untuk mas tipe-nya kita isikan nol, kemudian tutup kurung ya. Setelah itu maka muncullah hasilnya ya. Jadi kayak VLOOKUP kan teman-teman ya, walaupun dia bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Nah, ini kita rubah dulu jadi accounting ya, biar jadi harga. Ini kita bisa, sebentar, ini ada yang ngaco nih kayaknya teman-teman nih. Oh, nggak benar, karena air mineralnya saya pindahin ya. Saya lupa gitu ya, dasar pelupa. Oke, jadi udah kayak VLOOKUP ya. Ini kalau kita rumuskan ke bawah, nah ini ada yang nggak kunci nih kalau begini. Apa coba? Oh ini ada yang nggak kunci teman-teman nih. Si rumusnya kuncinya nggak lengkap teman-teman yang ini. Nah gitu. Nah ini kita itu hati-hati ya kalau dengan kunci itu begitu teman-teman. Bisa jadi error ya formulanya. Nanti pusing sendiri deh kenapa formulanya error. Nah ini teman-teman tuh langsung kan otomatis dia bisa ngereferensiin data walaupun dari kiri ke kanannya. Itu mungkin ya dari pembahasan kali ini mengenai fungsi tiga ya. Ada array formula ya, kemudian ada indeks dan terakhir ada match dan ada gabungan contoh penggunaan formula indeks dan match ya teman-teman ya. Itu untuk alternatif sebagai fungsi dari VLOOKUP teman-teman ya. Karena VLOOKUP hanya bisa jalanin kiri ke kanan. Walaupun sekarang itu udah ada XLOOKUP teman-teman ya. Itu bisa dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ya. Mau atas ke bawah, bawah ke atas juga. Itu bisa ya kalau XLOOKUP. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah penyampaian ataupun ada informasi yang kurang jelas dan kurang tepat. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila teman-teman ingin mengoreksi, memperbaiki, silakan tuliskan di kolom komentar dari materi yang saya sampaikan. Sekian, salam belajar bagi kita semuanya ya, berbagi tiada rugi. Semakin kita belajar, semakin menambah ilmu dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video kali ini.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.